Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Mutakin, NPM 110216207, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Pada kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Tembakau di Pasar Tembakau Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Dari latar belakang masalah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mensyariatkan kepada setiap kaum muslim dalam bertransaksi muamalah untuk diberikan kemudahan kepada hambanya, karena setiap manusia tentunya memiliki kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak bisa diabaikan demi keberlangsungan hidupnya, sehingga manusia itu perlu adanya transaksi jual beli. Apa yang dimaksud dengan jual beli? Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah, dan untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang. Namun pada kenyataannya manusia banyak yang melakukan jual beli dengan tidak menerapkannya syariat Islam dalam segi takaran maupun timbangan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat di Pasar Tembakau Tanjung Sari. Masyarakat di Desa Tanjung Sari mayoritasnya bekerja sebagai petani tembakau. Ketika panen tembakaunya, para petani menjual kepada tengkulak. Pada saat penjualan tembakaunya ditimbang terlebih dahulu dengan wadah keranjang yang dilapisi daun pisang. Namun pada saat penimbangan, tengkulak mengurangi beban yang sebenarnya. Pengurangan setiap keranjang berbeda-beda, yaitu berat kurang dari 40 kg dikurangi 50 kg, berat 40 kg sampai 50 kg dikurangi 8 kg, kemudian berat 50 kg sampai 60 kg dikurangi 10 kg, dan ditambah pengurangan wajib 2 kg. Harga tembakau di Pasar Tembakau Tanjung Sari pada tahun ini rata-rata 60.000 sampai 80.000 per kilogram. Jika per keranjang dikurangi kurang lebih sampai 5 kg, maka petani kehilangan 900.000 sampai 1.200.000 per keranjangnya. Namun petani tidak rela dengan pengurangan tersebut, maka terpaksa petani mau tidak mau harus menjualnya pada tengkulak. Sistem pengurangan timbangan yang seperti itu dijadikan alasan oleh petani untuk menambah berat dari tembakau tersebut dengan mencampur gula seperti itu pasir pada tembakau agar berat tembakau bisa bertambah. Dalam masalah penimbangan memang ada pengurangan, yaitu pengurangan keranjang, dan biasanya tembakau di gudang terlalu lama kemudian mengalami penyusutan, dan lagi pengambilan contoh. Maka dari itu ada pengurangan untuk mengantisipasi hal tersebut. Pengurangan tersebut sudah biasa dilakukan. Penimbangan di gudang setiap satu keranjang dikurangi sekitar 15 kg. Memang banyak petani yang merasa keberatan atas hal tersebut, namun hal itu sudah biasa terjadi. Jadi para petani lama-lama bisa menerima dengan berpikiran daripada tembakaunya tidak laku, karena jika tembakau petani bisa masuk dalam gudang, petani ini sudah merasa senang. Kemudian setelah itu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep jual beli menurut fikih muamalah. Yang kedua, bagaimana praktik jual beli tembakau di Pasar Tembakau Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Dan yang ketiga, bagaimana analisis jual beli menurut fikih muamalah di Pasar Tembakau Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui secara jelas konsep jual beli tembakau menurut fikih muamalah. Yang kedua, untuk mengetahui secara jelas praktik jual beli tembakau di Pasar Tembakau Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil tinjauan dari jual beli tembakau di Pasar Tembakau Tanjung Sari menurut fikih muamalah. Selanjutnya, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian dengan metode kualitatif yang memperoleh data langsung di lapangan pada masyarakat yang melakukan jual beli tembakau di Pasar Tembakau Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Terus ada 2 sumber data, yaitu data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau disebut narasumber. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diambil dari beberapa buku atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini seperti fikih muamalah tentang jual beli. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara, data kepustakaan, dan dokumentasi. Dan yang terakhir ada teknik analisis data, yaitu data sebelum di lapangan dan data selama di lapangan. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu konsep jual beli menurut fikih muamalah, yaitu adanya rukun dan syarat jual beli. Lalu ada praktik jual beli tembakau, tentunya ada penjual dan pembeli, pihak petani dan pihak tengkulak. Nah, pihak petani membawa tembakaunya ke tengkulak untuk dijual dengan wadah keranjang yang dilapisi daun pisang.
Kemudian pihak tengkulak membawanya kepada juragan lalu ditimbang dengan pengurangan yang sudah dijelaskan sebelumnya dan menentukan harga dari tembakau. Kemudian hasil daripada penelitian ini kesimpulannya, konsep jual beli menurut fikih muamalah terhadap jual beli tembakau sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Yang kedua, praktik jual beli tembakau pada umumnya petani harus membawanya kepada tengkulak, kemudian dibawa ke juragan untuk ditimbang dan dihargai karena tengkulak hanya sebagai tangan kanannya juragan. Yang ketiga, pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli dan kecurangan yang dilakukan oleh penjual sudah menjadi hal biasa dan sudah terjadi sejak lama. Dalam hukum Islam disebut dengan urf atau kebiasaan, namun hal yang demikian termasuk urf fasid karena menyalahi ketentuan syara. Jadi jual beli tembakau di desa Tanjung Sari belum sesuai dengan hukum Islam. Cukup sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.